Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak di channel yang penuh suka duka ini, teman-teman. Lama kita tidak berjumpa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan juga kelancaran dalam menjalani hari-hari yang kalian jalani ya. Jadi di video kali ini, karena ada beberapa teman-teman yang sering bertanya di Instagram, di sosial mediaku yang lain terkait tentang potongan gaji kerja di Jepang itu apa aja sih, gitu kan. Karena aku nggak bisa jawabin kalian satu persatu, jadi izinkan aku untuk sharing di video kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa memberi teman-teman gambaran, wawasan, khususnya untuk kalian yang punya keinginan atau punya mimpi pengen kerja di Jepang. Biar teman-teman tuh tahu gitu kan, oh ternyata ada potongan-potongan ini, kayak gitu ya. Jadi disclaimer ya, di sini aku cuman pengen edukasi aja, pengen sharing pengalaman, dan aku nggak bakalan bilang bahwa kerja di Jepang ini bagus, kerja di Jepang ini buruk atau kayak gimana. Jadi aku membiarkan teman-teman menilai sendiri dan bisa menghitung sendiri dan bisa melihat sendiri, oh seperti apa sih gitu. Nah, tentunya teman-teman ya, setiap orang yang kerja di Jepang itu pasti berbeda-beda karena ada pekerjaannya juga beda, ada yang pakai visanya juga beda, kemudian ada yang kerjanya kan di tempatnya beda-beda. Pasti akan ada perbedaan. Jadi nanti kalian jangan cuma belajar dari aku aja, dari video ini aja, tapi kalian juga bisa lihat dari video-video yang lain, dari teman-teman yang lain, dari pengalaman yang lain, agar kalian bisa lebih jelas dan bisa lebih tahu. Tapi ini adalah salah satu case atau salah satu contoh gitu kan yang aku alami, dan ini benar-benar datanya data aku sendiri, bukan data dari orang lain ya. Nah, ini adalah potongan gaji di Jepang setiap bulan yang aku dapatkan dan harus aku bayar nih teman-teman ya. Di sini kita akan mulai dari yang pertama ya. Pertama ini ada namanya Kenko Hokenryo. Kenko Hokenryo ini itu adalah asuransi kesehatan. Nah, gunanya untuk apa nih asuransi kesehatan ini? Ini gunanya kalau misalkan teman-teman ini sakit di Jepang, itu nggak bayar full gitu. Karena kalau sakit di Jepang, itu biayanya mahal teman-teman. Mahal banget gitu. Apalagi kalau misalkan kita harus operasi atau dan lain-lain ya, amit-amit gitu kan, kita terjadi kecelakaan apapun. Nah, kalau misalkan kita punya Kenko ini, kalau misalkan kita punya asuransi kesehatan ini, itu kita cuman bayar 30%-nya aja. Contoh nih teman-teman, eh, harus bayar 1 juta ya misalkan. Pengobatannya 1 juta. Nah, kalau misalkan teman-teman punya kartu ini, kartu asuransi ini, itu teman-teman cuman bayarnya 30%-nya aja gitu. 30% dari 1 juta berarti 300.000. Itu jadi lebih murah gitu. Nah, ini setiap bulannya aku dipotong sekitar 9.081 yen. Nah, kalian bisa hitung sendiri rupiahin berapa tuh. Cara ngerupiahinnya kalian kali aja, kali ini nih, kali rupiah ke yennya tuh sekarang tuh 106 ya per hari ini video ini gitu kan. Nah, ini bisa berubah-ubah, kadang 107, 108, kalian bisa hitung aja lah, kaliin sendiri. Jadi kalian coba hitung sendiri dan tahu berapa sih gitu rupiahnya. Ini sekitar 9.081, ini setiap bulan langsung dipotong. Nah, kemudian yang kedua nih teman-teman, yang kedua ini ada namanya Kosen Nenking Hokenryo gitu kan. Ini tuh adalah dana pensiun teman-teman, dan ini juga wajib dibayar, jadi setiap bulan langsung dipotong dari gaji kotor kita. Nah, dipotong per bulannya ini sekitar 16.470 yen. Ya mungkin kalau dirupiahin sekitar mungkin 1.700.000 lah teman-teman ya. Gitu. Ini potongan wajib gitu kan. Tapi dana pensiun ini bisa dicairkan ketika nanti kita pulang ke Indonesia. Ini bisa diurus, jadi nanti bisa dicairkan lagi dana pensiun ini. Nah, aku nggak bakal bahas jelas tentang ini ya, tentang Nenking ini ya. Aku nggak bakal jelas di sini, tapi ini yang harus dibayar. Dan ini yang bisa dicairkan tuh yang ini. Gitu. Jadi tenang aja, misalkan kita setiap bulan dipotong segini, nanti pas pulang ke Indonesia ini bisa diurus, bisa dicairkan gitu. Jadi uangnya bisa kembali lagi kalau yang ini ya. Kalau yang ini enggak ya. Nah, kemudian ada namanya Koyo Hokenryo gitu. Nah, ini tuh asuransi kerja teman-teman. Kalau misalkan kita dapat PHK nih, contoh misalkan amit-amit ya, kita kena perusahaannya bangkrut, terus kita kena PHK gitu kan. Nah, jadi selama kita cari pekerjaan baru, kan selama nganggur itu, kita bisa dapat namanya ini, asuransi pekerja ini gitu. Jadi kita tetap dapat gaji, tapi setengah dari gajinya ini. Tapi ini nggak otomatis dapat ya. Ini harus ngurus juga gitu. Harus ngurus juga ke aplikasi namanya Hello Work gitu kan. Nah, ini lebih ribet lagi, aku nggak bakal jelasin di sini. Tapi ini yang harus dibayar per bulannya itu sekitar 1.000 yen.
1080 yen. Ini harus dibayar. Ini agar kalau misalkan kita tiba-tiba kena pemecatan sepihak lah gitu kan, atau apa, terus kita sambil nunggu dapat pekerjaan baru kan, kita nggak ada penghasilan tuh. Nah ini bisa dapat gitu. Nah biasanya tuh dapatnya tuh 50% dari gaji. Dan ini harus diurus gitu, harus ngurus ke ya tadi aplikasi Hello Work gitu kan. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu atau nggak bisa, kalian bisa cari di internet caranya seperti apa. Ini ya. Nah kemudian ada yang keempat, ini namanya Sotokuze. Ini tuh pajak nasional ya. Jadi pajak nasional di Jepang lah gitu kan. Ini harus dibayar sekitar 3.540 yen nih. Setiap bulan aku dipotong gitu kan, pajak penghasilan nasional di Jepang. Nah ini pajak nasional. Nah kalau yang di bawah ini namanya Juminzei. Juminzei ini pajak daerah teman-teman, pajak tempat tinggal. Nah aku di sini tuh cukup lumayan mahal ya, sekitar 5.800 pajak daerah, pajak tinggal. Nah tapi teman-teman, ini tuh sebenarnya bisa nol gitu kan, bisa nol. Dan pajak ini diambil ketika tahun kedua, tahun pertama tuh belum ada. Tahun kedua kita di Jepang ini baru ada. Orang-orang tuh ada yang nol, ada yang ini, tergantung kondisi kehidupannya. Misalkan ada yang ngehidupin keluarga, atau ada yang dia tinggal sendiri dan lain-lain. Ini harus diurus. Nah, kenapa aku bisa sampai ke 5.800 ini per bulannya dipotongnya? Karena aku nggak ngurus-ngurus tadinya gitu. Aku ini orang yang cukup malas buat ngurus-ngurus surat dan ngurus-ngurus yang lainnya. Jadi alhasil harus bayar pajak sekitar 5.800 yen gitu. Tapi kalau aku orangnya nggak apa-apa. Karena apa? Karena dengan aku bayar pajak, aku bisa bantu Jepang bisa bertumbuh lah gitu kan. Ibaratnya aku kan dapat kerja di Jepang di sini gitu kan, dapat penghasilan dari Jepang, dikasih tempat tinggal, diberi kesempatan lah untuk bisa dapat penghasilan di negara ini. Dengan kita membayar pajak ini, istilahnya ini adalah pengembalian dari aku kepada pemerintahan Jepang untuk bisa menumbuhkan negara ini gitu kan. Jadi sumbangsih lah istilahnya, nggak apa-apa gitu. Kalau aku berpikirnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau bisa bayar setiap bulan sekitar 5.800 ini, kalian bisa ngurus-ngurus gini kan. Ini ngurus sampai nol itu bisa gitu kan. Tapi kalian bisa cari caranya aja sendiri. Aku nggak bakal bahas di sini gitu kan. Oke, nah total dari semua ini teman-teman ya, totalnya gitu kan. Setiap bulan itu kita dapat potongannya segini. Ini totalnya sekitar 35.971 yen. Ini harus dibayar setiap bulan. Ini wajib dibayar setiap bulan dan langsung dipotong dari gaji kotor kita. Oke. Nah, ini adalah potongan-potongan di luar dari biaya apartemen. Biaya apato, biaya listrik, biaya internet, biaya makan. Ini udah dipotong sekitar segini. Nah, sekarang di sini aku bakalan bahas biaya-biaya lainnya yang harus dibayar setiap bulannya, teman-teman. Seperti biaya tempat tinggal, biaya internet, listrik, gas, dan lain-lain ya. Nah, kebetulan karena di sini sekarang aku tinggal sendiri, jadi ini harus dibayar sendiri dan ditanggung sendiri gitu. Tentu kalau misalkan teman-teman tinggal bareng-bareng sama teman-teman dan lebih banyak, misalkan kalian tinggal 5 orang, 6 orang, itu bisa jadi lebih murah karena tinggal dibagi aja dari total gitu kan, dibagi ber-6 atau dibagi ber-4, dibagi ber-3, dibagi ber-2, tergantung teman-teman sendiri gitu kan. Nah kalau misalkan kalian mau tinggal sendiri, ya inilah yang harus ditanggung sendiri semuanya. Oke, jadi mari kita bahas apa aja sih gitu kan, dan berapa sebenarnya besarannya. Nah di sini ada namanya biaya apato, biaya tempat tinggal gitu. Karena ini aku nyewa sendiri, seperti ngekos sendirian lah. Nah ini yang harus dibayar di sini, yaitu 29.000 per bulan teman-teman. Ini hanya bener-bener apartemennya aja, belum listrik, gas, dan lain-lain. Itu sekitar 29.000. Nah, ini tergantung ya, juga tergantung wilayah kalian tinggal di mana, itu beda-beda. Kalau kalian tinggalnya di daerah Tokyo, nemuin 29.000 per bulan itu nggak ada, hampir nggak ada. Pasti mungkin startnya tuh di angka 50 ribuan, sekitar 5 jutaan, itu apartemennya doang. Sampai mungkin 10 jutaan di daerah lain itu. Sama seperti di Indonesia, mungkin di Jakarta dengan di daerah Jawa itu pasti beda ya kan. Di desa dengan di kota itu pasti beda. Kos-kosannya pasti beda. Ada yang mahal, ada yang murah.
kayak gitu. Nah, karena kebetulan Miyazaki ini termasuk prefektur yang murah gitu, gajinya juga murah, jadi biaya-biaya lainnya seperti biaya apartemen ini murah. Kalau misalkan kalian tinggalnya di daerah perkotaan, kota-kota besar di Osaka, di Tokyo, di Kyoto, itu mungkin gajinya juga lebih besar, dan juga biaya apartemennya itu pasti lebih besar. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman aku pribadi, kalau aku sendiri per bulannya ini segini. Dan di Miyazaki ini paling murah itu aku lihat di internet itu paling murah sekitar 25.000. Paling mahalnya di sini ada sekitar 5 ribuan, 5 ribu, 6 ribu tergantung besar juga rumahnya. Karena ini cuma ada satu ruangan, ada toilet, ada dapur. Ya segini. Per bulannya 29.000 harus dibayar. Nah, kemudian ada biaya internet. Biaya internetnya ini biaya wifi. Per bulannya ini aku ngambil 4.600 per bulan. Ini wifi-nya kencang, sangat-sangat kencang, luar biasa, nggak putus-putus, nggak mati lah gitu kan. Nah, ini sekitar 4.600. Jadi kalian bisa kalikan sendiri aja per yen sekarangnya itu ke rupiahnya itu dikali 106 aja. Nah, ini nanti rupiahnya ketemu ya. Ini biaya internet per bulannya sekitar segini. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai internet, ini bisa dikurangin. Itu berarti nggak pakai internet. Ini biaya internet rumah ya, wifi, wifi. Kemudian biaya air nih. Biaya air aku cukup murah sih teman-teman ya. Biaya air tuh sekitar 2.650 per bulan. Gitu. Nah, ini juga kalian harus pintar-pintar ngatur pengeluaran ya, kayak penggunaan air, jangan boros-boros gitu. Karena mungkin aku nggak pakai mesin cuci, jadi ini murah gitu kan. Kalau misalkan pakai mesin cuci kan, maksudnya kan kita nyuci kan pakai air terus kan, itu juga bisa jadi lebih mahal. Kemudian kalau misalkan kita mandinya sering banget gitu kan, misalkan sehari bisa 3 kali mandi, itu pasti boros. Nah, orang-orang Jepang ini rata-rata mereka mandi itu cuma 1 kali, yaitu di sore hari kayak gitu. Jadi pagi itu mereka cuma kayak cuci muka, sikat gigi gitu. Sisanya karena kan kalau pagi itu kita kan tidur, jadi tidur kan dalam keadaan bersih gitu. Sore kan udah bersih, tidur kan pagi pun masih bersih gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin kita mandi bisa 2 kali ya, pagi mandi, sore mandi. Orang Jepang tuh saking hematnya mereka tuh mandi cuman sore hari gitu. Pulang kerja karena kotor mandi. Nah, paginya tuh cuman cuci muka, ya kayak gitulah. Nah, ini aku cukup murah di biaya air juga ya. Nah, kemudian ada biaya gas nih teman-teman. Gas ini aku kena di bulan ini tuh 3.720 yen. 3.720 yen. Ini juga fluktuatif, bisa naik, bisa turun gitu. Karena sekarang ini musim dingin, ya kan. Tentu pasti pakai air panas. Nah, air panas ini harus pakai gas juga, teman-teman. Nah, jadi kalau mandi pasti pakainya air panas kan, air hangat. Terus kalau misalkan cuci piring, cuci apa, pakai air panas. Karena kalau air dingin benar-benar dingin lah gitu ya. Jadi pasti naik nih di bulan-bulan seperti ya Desember, November, Januari, Februari ini pasti agak naik di biaya gas. Kemudian biaya listrik ini ya cukup lumayan murah ya. Ini biaya listriknya 3.340 per bulan. Nah, ini biayanya seperti ini biaya listrik. Penggunaan laptop, penggunaan AC juga itu bisa kalian atur-atur sendiri. Kayak misalkan kalau nggak terlalu dingin banget mah ya udahlah, nggak usah pakai AC gitu kan. Kalau misalkan di musim panas nggak terlalu panas banget, nggak usah pakai AC, kayak gitu aja. Itu bisa diatur sendiri. Penggunaan listrik juga. Nah, ini biaya-biayanya yang harus dibayar, dan totalnya ini teman-teman. Totalnya ini yang pertama, yang kedua ini ya. Karena yang pertama ini total dari di pembahasan yang pertama seperti asuransi dan lain-lain, totalnya nomor 1. Kemudian total pembiayaan tempat tinggal ini ada di nomor 2, yaitu 43.310. Nah, biaya asuransi kalau ditambah dengan biaya-biaya tempat tinggalku sekarang, ini hasilnya adalah 79.281. Itu tinggal kalikan aja ke rupiah, berapa rupiah. Ini potongan yang harus dibayar per bulan. Ini belum potongan untuk makan, ya kan? Nah, sekarang mari kita lanjutkan teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang seperti bertanya-tanya, kalau misalkan potongannya sebesar itu, terus gajinya berapa gitu.
Nah, di sini aku terang-terangan dan buka ke teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran ya untuk teman-teman ya. Kalau aku sendiri itu gaji kotornya sekitar 170.700. Nah, ini gaji kotorku setiap bulan. Ini tanpa lemburan, jadi nggak ada lemburan. Aku dapat sekitar 170.700. Nah, terus kalau dipotong gitu kan biaya pengeluaran tadi, biaya asuransi dan juga biaya tempat tinggal dan lain-lainnya, belum makan ya, belum dengan makan, itu dapatnya sekitar 91.419. Ini bersih diterima belum makan gitu. Jadi kita bisa atur-atur sendiri dari uang yang ini. Jadi aku atur sendiri tuh dari uang 91.419 ini aku potong untuk makan, untuk keluargaku di rumah gitu kan, untuk nabung dari sini. Nah, ini kalian bisa atur-atur sendiri dan kalian bisa lihat sendirilah. Nah, kalau aku di sini teman-teman, biaya makan itu aku patok lah sekitar 20.000 sampai 30.000 yen gitu. Itu biaya untuk makan, diatur-atur sendiri. Kalau kalian mau misalkan bisa nabung pengen lebih banyak, ya kalian harus ini udah kurangin gitu kan biaya makannya. Tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau makan lebih enak atau hidup lebih sehat dan lain-lain, kalian bisa tambahin ininya. Ini bisa diatur sendiri. Itu kalian bisa cari cara sendiri lah gimana caranya biar hemat, biar masak sendiri atau kayak gimana. Itu pasti kalian punya kompo-komponya sendiri gitu kan buat ngatur gimana caranya biar bisa lebih maksimal gitu nabung dan lain-lain. Ini berdasarkan dari pengalaman aku sendiri ya, data aku sendiri gitu kan. Tentu ada teman-teman di luaran sana mungkin yang bisa dapat penghasilannya lebih besar, ada yang mungkin lebih kecil gitu. Itu kan beda-beda. Kalau pengalaman aku sendiri segini teman-teman, dan aku merasa bersyukur dan alhamdulillah bisa dapat segini, sangat senang luar biasa. Nah, biaya makan ini teman-teman, ini termasuk paling murah mungkin ya. Ini termasuk paling murah dan paling hemat, paling irit gitu kan. Ada mungkin teman-teman di luaran sana yang tinggalnya di kota-kota besar itu bisa sampai, yang aku tahu tuh bisa sampai 50 ribuan ya. 50 ribu yen sampai 70 ribu yen gitu kan. Itu aku pernah cerita atau ngobrol sama yang lain tuh ada yang sampai segini gitu kan. Dan kalau aku sih biasanya segini. Paling pernah parah tuh, maksudnya paling pernah mahal tuh sekitar 40 ribu yen aku pernah gitu kan sebulan. Itu biasanya karena sering makan di luar gitu, nggak jarang masak, kayak makan di restoran kan. Di restoran kan misalkan beli mie udon atau beli di restoran itu sekitar 1.000 yen teman-teman ya, sekitar 1.000 yen rata-rata tuh. 1.000 yen tuh mungkin sekitar 100.000, ada yang 150.000 sekali makan di luar tuh. Jadi ini bisa dikurang-kurangin sama kalian. Ya mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa atur-atur sendiri dari yang bisa aku dapatkan ya cuma segini. Itu bisa diatur untuk biaya keluarga di rumah seberapa, untuk biaya kita di sini seberapa buat makan, untuk yang bisa ditabung seberapa itu bisa kita atur sendiri. Itu seperti itu untuk kasus dan pengalaman aku pribadi. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran, bisa jadi kalian bisa ada wawasan lah gitu. Ternyata ada yang seperti aku gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gaji yang lebih besar ya, bisa dapat gaji yang lebih besar, kemudian bisa dapat perusahaan yang bagus, bisa dapat tempat tinggal yang bagus dan lain-lain. Oke? Nah, tentu disclaimer ya, ini adalah kasus aku sendiri dan ini adalah yang aku alami sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan bantu aku untuk kembangkan channel YouTube ini. Jadi bantu aku ya untuk bisa mengedukasi lebih banyak lagi. Mungkin hari ini aku cuma bisa edukasi tentang kerja di Jepang. Kedepannya aku bisa edukasi tentang yang lain-lain. Oke? Terima kasih untuk menonton video ini teman-teman. Semoga kalian sehat selalu ya. Semoga sukses dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SCTP.